magang di LSF itu itu apa? ya mungkin ada pandangan-pandangan yang buruk mungkin terhadap LSF, padahal magang di sini tuh seru, banyak dapat relasi juga, banyak pengalaman yang seru, bahkan bisa ketemu aktor-aktor dari film ya kan. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Halo, ketemu lagi dengan kita di podcast Action Nihil. Nah, episode kali ini kita agak sedikit berbeda nih sahabat Sumber Mandiri. Karena narasumber kita hari ini adalah mahasiswa magang di LSF dan juga Ketua Subkomisi Media Baru. Halo, selamat siang Pak Ani dan juga Pak Arif. Selamat siang, Bu Hesti. Selamat siang. Saya panggilannya apa nih, Mas Arif? Mas, boleh, Mas. Boleh. Iya, boleh. Jangan panggil Ayang ya. Aduh. Apa kabar Pak Ani dan juga Mas Arif? Alhamdulillah, baik. Sehat. Mas Arif ini adalah mahasiswa Mercu Buana, jurusan Public Relation, Komunikasi, dan juga semester 7 ya Mas ya? Iya, betul. Di samping Mas Arif ini adalah Pak Andi, Ketua Subkomisi Media Baru, di mana beliau ini menghandle media sosialnya LSF, seperti Facebook, TikTok, juga Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Yes, betul. Betul ya Pak Andi? Betul Bu Hesti. Nah, Pak Andi juga adalah mentor dari anak-anak magang yang di sini ya Pak Andi ya? Ya, kebetulan memang saya yang mengampu program magang di LSF. Oke, mungkin langsung saya kasih pertanyaan buat Pak Andi dulu. Jangan susah ya. Enggak, jawabnya nanti saya deg-degan ini. Magang doang nih Pak Andi. Mungkin kenapa sih LSF ini memiliki program magang dan kapan program magang ini dimulai dan juga sampai kapan? Jadi ini saya perlu cerita nih ya, Hesti ya, Dek Hesti. Masnya sabar dulu ya. Dan kalau mau beli kopi jauh-jauh nggak apa-apa silakan. Siap Pak. Jadi kenapa LSF itu memiliki program magang? Jadi memang ini adalah sebuah program yang menurut kita itu sebuah program yang banyak sekali manfaatnya ya, buat kedua belah pihak gitu. Baik buat LSF maupun buat kampus. Dulu ya, zaman saya masih mahasiswa, saya pernah mahasiswa loh ya. Jadi kerasa banget waktu ketika kita magang itu, kita ditabrakkan sama alam dunia kerja yang kita nggak pernah kebayang sebelumnya selama kita berkuliah gitu. Kan kalau saya gambarkan simulasi gitu ya, analoginya, teman-teman di kampus ini semua belajar gitu ya, itu kayak kalau di film kungfu tuh kayak di padepokan di gunung gitu ya, belajar kitab suci, wah gitu ya. Nah terus saat nanti ada waktu kita lulus, kita akan turun jadi petarung jalanan gitu kan, bertarung di kondisi sebenarnya. Nah banyak dari kita yang kemudian tergagap sama perubahan itu yang sebelumnya by the book gitu ya, teks gitu, kemudian terus menghadapi situasi yang nyata ini gitu. Nah, program magang ini sebetulnya untuk memberikan cuplikan gitu sama teman-teman semua. Apa sih yang akan dihadapi sama kalian nanti ketika sudah lulus, terjun di dunia kerja yang sebenarnya gitu. Nah, artinya memang mahasiswanya menjadi punya bekal yang sangat berharga gitu ya. Nah, terus LSF dapat apa? Oh, justru LSF sangat banyak kita mendapatkan manfaat dari program magang ini. Karena gini, sebuah lembaga negara punya kewajiban tidak hanya sekedar untuk menjalankan tugas, tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa hasil kerja kita sama masyarakat, biar dipahami sama-sama gitu ya. Lebih jauh lagi, kita juga punya tugas buat mengemas penyampaian itu supaya dekat dengan pembicaraan kita sehari-hari, supaya dekat dengan juga apa yang relevan dengan isu-isu terkini. Nah, biar bagaimanapun gitu ya, saya mau mencoba mempelajari literasi komunikasi saat ini, bahasa populer segala macam, tidak akan pernah bisa mengejar kalian yang memang ada di situ gitu.
Jadi LSF ini sangat terbantu banyak dengan adanya teman-teman magang untuk mengemas informasi komunikasi kita kepada masyarakat, apa sih yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Jadi cuma satu aspek sebetulnya ya, banyak sekali. Ya teman-teman yang lain juga kan dalam bekerja ini kan kita banyak multidimensi ya, baik dari yang core bisnis kita penyensoran, administrasi dan lain sebagainya. Nah ini semua teman-teman mengisi di sini tuh dengan energi yang sangat besar sekali. Jadi ya win-win nih gitu, sama-sama nang banyak lah intinya gitu. Kira-kira gitu ya. Terus untuk program magangnya sih kapan dimulai Pak? Kita magang ini sekarang sudah masuk batch 6 ya. Iya, batch 6. Kita akan segera masuk ke batch 7. Setiap batch itu durasi sekitar 3 bulan. 3 bulanan. Jadi harapannya 3 bulan itu cukup untuk transfer knowledge-nya, cukup untuk teman-teman merasakan betul up and down-nya bagaimana dunia kerja gitu ya. Jadi happy-happy-nya dapat, konfliknya juga ada gitu kan. Susah senangnya juga sama-sama dapat. Nah itu ya kita rasa cukup buat jadi bekal teman-teman nanti gitu. Oke. Mengenai tadi yang durasi magang di sini, Mas Arif kan magang di LSF ya. Berarti Mas Arif sendiri magang di LSF sudah berapa lama? Jadi untuk saya sendiri itu magangnya selama 40 hari. Jadi sesuai ketentuan dari kampusnya sendiri. Jadi untuk di LSF sendiri itu sebenarnya kita dikasih waktu yang fleksibel sesuai dari kebutuhan mahasiswa sendiri. Jadi mungkin ada yang magang 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan seperti kata Pak Andi tadi. Tapi untuk dari ketentuan kampus saya sendiri itu 40 hari kurang lebih. Posisi Mas Arif selama magang di LSF itu apa Mas? Jadi posisi saya di sini adalah dancer. Enggak dong Pak. Posisi saya sendiri itu di bagian podcast, di bagian praproduksi. Jadi selain di podcast juga bantu di publikasi juga. Oh, ada tim publikasi juga? Iya, teman-teman yang di publikasi itu kita yang dari podcast juga bantu gitu. Jadi di podcast itu saya jadi tim praproduksi. Jadi apa-apa kebutuhan sebelum syuting itu kurang lebih saya yang menyiapkan lah kurang lebih. Berarti di podcast itu Mas Arif sendiri atau bagaimana? Jadi di podcast itu kita ada bertiga. Jadi saya, teman saya Zikri sama Itu orangnya itu. Yoga. Ya. Dia lagi di belakang layar nih orangnya. Iya. Pengalamannya selama di podcast seperti apa? Pengalamannya Mikir lama banget. Pengalamannya luar biasa sih. Jadi awal gabung itu karena podcast ini baru terbentuk di LSF. Jadi kayak mungkin salah satu kebanggaan juga sih buat kita menjadi yang pencetus podcast di LSF gitu. Oh, iya. Sebagai orang pertama yang membantu adanya podcast di LSF. Seru tuh kayaknya. Oke, mengenai podcast tadi, saya ingin tanya sama Pak Andi nih. Pak Andi kan yang saya tahu juga dari Mas Arif katanya ada tim publikasi, ya kan? Ya. Itu dipegang naungan dari Pak Andi sendiri atau bagaimana? Ya, jadi sebetulnya untuk program magang ya memang saya mengampu, tapi memang magang ini banyak sekali pos-posnya gitu ya. Apa yang dikerjakan di situ gitu. Nah, salah satunya adalah tim publikasi. Tapi di luar itu ada yang di majalah, ada yang di website, ada analis, ada macam-macam lah gitu ya. Jadi requirement kita dinamis sekali gitu, tergantung dari kebutuhan. Nah, memang kebetulan karena saya adalah ketua subkomisi media baru. Nah, teman-teman magang yang masuk ke tempat saya itu untuk memang nge-push dari konten medsos kita. Nah, memang saat ini LSF sedang punya fokus khusus sama yang platform yang namanya TikTok ya. Karena memang TikTok ini ya teman-teman semua tahu ya, semuanya di sana gitu ya. Tahun ini penggunaan TikTok di Indonesia tuh sudah 92 juta ya. Memang belum sebanyak kalau dibanding sama YouTube sama Facebook ya sudah hampir 140 juta. Tapi tahun lalu pengguna kita masih 30 juta, berarti kan ada nambahan 60 juta setahun ini ya.
nggak tahu nih 2023 akan bagaimana. Kemungkinan besar Facebook lewat nih sama TikTok nih. Nah itulah peluang kita buat hadir tadi gitu, hadir buat nyampein pesan kita, di mana segmen kita memang usia 15 sampai 34, which is memang mereka ada di TikTok itu. Ya di sana mereka hadir, ya kita di situ kita hadir. Dan memang terima kasih banget ya, semua teman-teman ini antusias banget. Ini kalau teman-teman yang nggak lihat di belakang kamera ini ada sekitar 2.000 orang. Mereka ngantri dari kemarin malam ini sudah di sini gitu ya. Jadi nungguin buat cerita soal magang. Nah sekalian juga promosi berarti ya. Jadi teman-teman yang mau daftar gitu ya, akan banyak sekali pengalaman. Bisa langsung ke sini kalau ada teks running text-nya. Tapi memang ya itu di awal tadi saya bilang ya. Ini kan simulasi pekerjaan tidak sesungguhnya. Ini kalau teman-teman tahu Hesti datang sini baru awal datang tuh dia tinggi besar ya. Saking beban kerjanya berat sekali susut dia. Wow. Tuh, tapi memang seru lah. Nanti bisa lah teman-teman cerita juga apa aja sih yang dapat di sini tuh ya, pengalaman-pengalaman yang mahal gitu ya, yang bisa kita share, kita jadi bekal kita gitu. Oke, mungkin untuk mendaftar gitu Pak, pasti kan teman-teman mahasiswa sama mahasiswa kan pengen di sini iya, gitu. Mungkin syarat. Iya, bagaimana daftarnya magang di sini juga dan di mana magangnya dan apakah ada protokol kesehatan dari LSF sendiri Pak? Iya. Pertama syarat dulu ya. Syarat itu memang minimal semester 7. Terus jurusan macam-macam karena tadi saya udah bilang ada beberapa pos gitu ya, bisa macam-macam. Yang desain grafis bisa ngerjain desain majalah dan lain sebagainya, desain konten media sosial. Yang biasa nulis bisa bikin caption, bisa bikin nulis artikel. Teman-teman broadcasting semua sekarang ngerjain podcast. Terus yang dari PR juga nulis rilis, banyak banget. Nah, memang kita nggak boleh tutup mata juga bahwa walaupun sekarang kondisi pandemi sedang mulai kondusif gitu ya, tapi yang namanya menjaga protokol kesehatan itu tidak kalah penting sama menjaga perasaan orang lain. Gitu. Jadi tetap kita harus jaga. Makanya di LSF ini ada semacam kita terapkan shift ya. Jadi ketika nanti jumlahnya yang magang lumayan banyak gitu, nanti akan bergantian. Tapi memang kayak kemarin sebelum batch teman-teman semuanya ada yang dari kampus dari mana? Dari Manado ya. Ada yang ingat nggak siapa tuh? Jadi karena mereka di sana ya mereka full daring gitu. Jadi kita akan sesuaikan, kita akan atur sedemikian rupa supaya pengalaman dapat, kerjaan juga tetap jalan gitu. Berarti nggak ada maksimum buat orang masuk ke sini Pak, magang di sini? Atau maksimum kita adalah cuma nanti kita melihat kondisi yang sedang ada saat itu kayak gimana gitu. Yang cukup dibutuhkan aja ya Pak ya. Misalkan kalau misalkan kuotanya sudah banyak mungkin tidak membuka untuk magang di sini. Ya, yang penting daftar nanti kan kita lihat profilnya tuh. Kalau kelihatan hatinya besar, tabah, sering disakiti, kita pasti terima. Kayak curhat gitu. Ini jawaban serius loh ini. Jangan dikira bercanda. Terus. Pengalaman kali Pak? Pengalaman. Mungkin dari pertanyaan Mas Arif, yang saya ingin pertanyakan nih, kenapa sih Mas Arif memilih magang di LSF? Oke, alasan tersendiri sebenarnya, jadi sebelum memilih di sini tuh pandangan saya ke LSF sebenarnya, wah kayak ini magang kayak ikut nyensor. Nyensor ya. Oh, oke. Awalnya ikut karena kan ini lembaga sensor kan, jadi kayak wah kayaknya bakal ini nih ikut nyensor film, bakal bisa nonton film duluan. Tapi ternyata itu ada bagiannya tersendiri. Jadi ada anggotanya yang namanya tenaga sensor itu. Jadi kita anak-anak magang itu fokusnya di publikasi sama podcast sama atau yang di bagian yang lainnya gitu. Jadi kita fokusnya di yaitu podcast sama publikasi. Jadi pemilihannya sebenarnya awalnya juga bingung sih, tapi karena jadi di podcast ya udah kayak wah ini awal dari kebangkitan podcast di LSF nih. Akhirnya LSF ikut juga. Batch 1 bos. Tapi ada nggak sih bagian-bagian yang terbaik selama magang di LSF? Kayak contoh dapat teman banyak di sini juga dari jurusan. Kenang-kenang
bagian-bagian terbaiknya tuh banyak banget ya, dari nambah relasi teman-teman. Kayak ada yang tuh dari Padang, teman-teman dari publikasi ada 3 orang. Terus sebelum kita jadi sebulan pertama waktu saya gabung juga ada teman dari Jogja gitu. Jadi banyak banget. Terus ikut-ikut gala dari LSF yang ngadain. Jadi kita bisa diundang juga, ketemu banyak artis ya kan. Bisa bikin konten bareng. Dibantu juga sama Pak Andi gitu. Ya banyak banget dah. Pokoknya salah satu kenangan yang gak bisa dilupain deh. Aduh, jadi sedih nih. Sabar ya. Terima kasih buat jawaban yang telah diberikan sama Mas Arif dengan Pak Andi untuk podcast kali ini. Mungkin dari Pak Andi atau Mas Arif ingin memberikan statement sedikit. Arif dulu aja. Mungkin ada keluh kesah, mungkin ada apa masalah di rumah, silakan tuh. Closing statement mungkin buat teman-teman yang mau magang di LSF. Jadi mungkin di pandangan teman-teman mahasiswa yang lain di luar sana mungkin magang di LSF tuh kayak gini, padahal enggak. Jadi magang di LSF itu apa? Ya mungkin ada pandangan-pandangan yang buruk mungkin terhadap LSF, padahal magang di sini tuh seru, banyak dapat relasi juga, banyak pengalaman yang seru, bahkan bisa ketemu aktor-aktor dari film ya kan. Kapan lagi ya kan? Ya. Kalau nggak di LSF ya kan? Pernah ketemu aktor sebelumnya? Iya udah, kayak Mas Indro tuh dari Miracle in Cell Number 7. Itu Mas Indro, Mas Brian sama Vino Gebastian juga. Menarik sekali. Iya. Kayak sampai sekarang masih keep kontak kayaknya. Masih Pak. Udah bro banget tuh. Iya, teman saya waktu itu sekolah ya. Oke. Ya, jadi saya Vino Gebastian menyampaikan. Yes, siap. Seperti di awal tadi, memang magang itu adalah cuplikan ya, pengalaman yang sangat berharga dari gambaran dunia kerja. Nah, itu sangat mahal harganya gitu ya, dan kita sangat senang sekali untuk menerima teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus yang akan mendaftar gitu ya. Kita, FYI, udah informasi bahwa dengan durasi 3 bulan, maka dalam 1 tahun kita punya 4 batch. Nah, ini kita akan segera buka lagi. Nah, mungkin dipersiapkan teman-teman yang mau magang gitu ya, dipersiapkan kelengkapan syarat-syaratnya. Kita senang-senang bareng, kita berkreasi bareng, dan jadi bekal sama-sama lah gitu ya. Itu berarti ini untuk batch berapa Pak? Berikutnya buat yang 7-6. Ya 7 kayaknya. 7 apa 6? Nanti kita konfirmasi lagi. Agak membingungkan nih. Oke, sahabat Sesar Mandiri, itu dia podcast episode kita hari ini bersama 2 narasumber kita dengan Pak Andi dan juga Mas Arif. Terima kasih banyak sebelumnya untuk telah meluangkan waktunya untuk mengobrol seputar mengenai program magang di LSF ini. Dan mungkin podcast kita hari ini menjawab pertanyaan teman-teman yang di luar sana ingin magang di LSF, dan juga mulai dari pendaftaran tadi, terus juga program magangnya, apa aja yang kita dapatkan dalam program magang ini, dan tentunya juga ada sesuai job desk yang telah diberikan dari LSF tersebut. Oke. Segitu dulu obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube-nya LSF Action Nihil. Terima kasih. Action! Nihil.